kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu hari ini tentang konsep perbandingan trigonometri. Nah, jadi kita akan menemukan konsep perbandingan trigonometri dari apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Pada materi sebelumnya, kalian telah mengenal dalam segitiga siku-siku terdapat 3 sisi ya, nama-nama 3 sisi, ada sisi miring, kemudian sisi samping, dan sisi depan. Nah, kali ini perhatikan 3 buah segitiga siku-siku sebangun di bawah ini. Nah, kalian sebelumnya sudah belajar apa itu bangun datar yang sebangun ya. Salah satu syaratnya dia perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama besar. Nah, di sini ada 3 buah segitiga yang sebangun. Nah, sekarang kita akan menemukan perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring atau sisi samping dengan sisi miring, sisi depan dan sisi samping dari ketiga segitiga sebangun tersebut. Yang pertama, coba perhatikan. Ini kita anggap sebagai segitiga 1. Yang di tengah ini segitiga 2 dan yang ketiga ini segitiga 3 ya. Nah, sekarang coba perhatikan segitiga 1, segitiga A, B, C ya. Perhatikan sudut B. Sudut B ini sebagai sudut acuan kita. Nah, maka perbandingan sisi depan dengan sisi sampingnya adalah, sisi depannya mana? Betul, sisi depannya adalah 4 dan sisi miringnya adalah 5. Jadi perbandingannya 4/5. Kemudian lanjutkan dengan sisi samping dibanding sisi miring. Nah, dari segitiga yang pertama ini, sisi sampingnya berapa? 3, betul. Dan sisi miringnya berapa? Sisi miringnya 5. Jadi kita tulis 3/5 begitu ya. Warna hitam aja. Kita tulis 3/5. Nah, kemudian perbandingan yang ketiga, sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya berapa? Kalau titik acuannya di sudut B, maka sisi depannya adalah 4, betul. 4 per sampingnya 3, jadi 4/3. Nah, itulah perbandingan dari ketiga sisi tersebut. Sekarang kita ke segitiga yang kedua, segitiga EFG. Sudut acuannya mana? Nah, di sini tentukan sudut acuannya adalah sudut F ya, di sini ya, sudut F sudut acuannya. Berarti perhatikan di depan ini namanya sisi depan, di sampingnya sini namanya sisi samping, dan depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Nah, sekarang sudut segitiga yang kedua ini kita cari perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya tadi adalah 12 dan sisi miringnya adalah 15. Jadi 12/15. Kemudian sisi samping dibandingkan dengan sisi miring. Ya, sisi samping banding sisi miring. Sisi sampingnya berapa? 9. Sisi miringnya 15. Nah, kemudian yang ketiga adalah sisi depan dibagi samping. Depannya mana tadi? Nah, ini ya, ini depan. Sisi depan. Ini sisi samping. Samping dan 15 ini sisi miring. Nah, begitu ya, kita tentukan seperti itu. Nah, jadi samping dibandingkan dengan sisi miring, sisi depan dibandingkan sisi samping, berarti sisi depannya 12, sisi sampingnya adalah 9. 12/9. Nah, kita perhatikan segitiga yang ketiga. Nah, kita lihat dulu sudut acuannya adalah sudut Q ya, berarti di sini. Ini sebagai sudut acuan. Berarti siku-siku depan siku-siku berarti ini sisi miring ya. Sisi miring. Sisi depannya 8, ini sisi depan. Dan PQ adalah sisi samping. Nah, selanjutnya kita cari perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Depannya 8 cm, sisi miringnya adalah 10. Oke, lanjutnya sisi samping bandingkan sisi miring. Sampingnya 6 dan sisi miringnya 10. Selanjutnya sisi depan dibanding sisi samping. Sisi depannya 8, sisi sampingnya adalah 6. Nah, coba kita lihat dari ketiga segitiga siku-siku yang sebangun ini, kita telah menemukan perbandingan sisi-sisinya. Kalau kita sederhanakan perbandingan tersebut, maka misal ya, 12 ini kita sama-sama 12/15 ini sama-sama kita bagi dengan 3 ya. Maka perbandingannya menjadi lebih sederhana, menjadi 4/5. Kemudian 8/10 kita sederhanakan sama-sama kita bagi dengan 2 ya. Sehingga pecahannya menjadi lebih sederhana, menjadi 4/5. Kemudian sisi samping dibandingkan dengan sisi miring. Yang atas sudah sederhana, berarti yang segitiga yang kedua coba kita sederhanakan, ini sama-sama kita bagi 3 penyebut dan pembilangnya, maka perbandingannya menjadi lebih sederhana, jadi 3/5. 15 bagi 3, 5 ya. Kemudian yang segitiga ketiganya kita sama-sama dibagi dengan 2, maka perbandingannya menjadi 3/5. Begitu juga dengan sisi depan banding sisi samping untuk ketiga segitiga tersebut. Yang atas sudah sederhana, yang tengah sekarang kita bagi dengan 3, sama-sama kita bagi 3, ini 4/3. 8/6 sama-sama kita bagi dengan 2, sama-sama kita bagi 2, maka menjadi 4/3. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dari segitiga siku-siku tersebut, ketiga-tiganya memiliki perbandingan sisi depan dibanding sisi miring itu yang sama ya, yang sama. Nah, ini ya, sama-sama 4/5. Kemudian perbandingan sisi samping dibandingkan dengan sisi miring, sisi samping banding sisi miring ya, itu sama juga 3/5.
Begitu juga dengan perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Itu perbandingannya sama, 4/3. Nah, sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, perbandingan sisi depan dengan sisi miring ini itu kita sebut sebagai nilai sinus, ya. Kemudian perbandingan sisi samping dengan sisi miring kita sebut sebagai nilai kosinus. Dan yang terakhir, sisi depan dibandingkan sisi samping itu kita bisa sebut sebagai nilai tangen. Ya, nilai tangen. Sehingga jika kita definisikan perbandingan trigonometri itu ada sinus, kita singkat dengan sin, kosinus, kita singkat dengan cos, tangen, kita singkat dengan tan. Dari sudut sebagai berikut ya, kita sebut tadi sudut tetanya ya. Kita anggap misalnya tadi itu sudut teta. Nah, sudut-sudut ini itu sudut teta. Nah, untuk setiap segitiga siku-siku berlaku ini, perbandingan trigonometri ini, sin, cos, dan tan. Sin teta tergantung nanti sudutnya berapa. Sin teta itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring, atau sisi depan dibandingkan dengan sisi miring. Cos, sisi samping dibandingkan dengan sisi miring. Dan tan, sisi depan dengan sisi samping. Untuk mudah mengingatnya, perhatikan, jadi kita bisa nulis seperti ini. Perbandingan sin itu sin demi. Sin demi. Kemudian cos ini cosami. Dan tan ini kita singkat menjadi tan desa. Apa maknanya? Sin demi itu artinya nilai sin itu adalah perbandingan sisi depan, D itu depan, dibandingkan dengan miring, ya, depan miring. Kemudian cos, cosami. Cos itu samping miring, ya, samping dibandingkan dengan sisi miring. Tan desa, depan samping gitu ya. Tan desa, depan samping. Nah, perbandingan-perbandingan ini yang kita kenal sebagai identitas trigonometri. Inilah materi utama kita dalam pembelajaran trigonometri ini, yaitu kaitannya dengan menghubungkan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut-sudut di dalamnya. Sudutnya ini sudut theta tadi ya. Ketika perbandingan ini menjadi dasar dari trigonometri. Nah, nanti ada lagi perbandingan-perbandingan yang lain. Nah, tapi ketiga ini itu adalah dasarnya. Mungkin sampai sini dulu materi terkait menemukan konsep perbandingan trigonometri. Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang konsep perbandingan trigonometri. Kita sudah tahu bahwa konsep sin theta tadi seperti apa, sin demi, depan miring, cosami, samping miring, tan desa, depan samping, begitu ya konsep perbandingan trigonometri sisi-sisi dalam segitiga siku-siku tersebut. Nah, sekarang kita mau latihan. Di sini kita diberikan segitiga siku-siku yang sisi-sisinya diketahui 3, 4, dan 5, dan di sini ada alfa ya, sudut alfa di sini. Nah, kita diminta untuk menentukan perbandingan trigonometrinya, sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Sebelum itu, kita harus tentukan dulu lebih mudahnya ya, mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miringnya untuk memudahkan kita nanti. Nah, misalnya sisi miringnya yang paling mudah ya, sisi miring itu sisi di depan sudut siku-siku, berarti ini adalah sisi miring. Ya, 5. Kemudian alfa sebagai sudut acuan, maka di depan sudut alfa namanya sisi depan. Ya, sisi depan. Dan di samping sudut alfa adalah sisi samping. Nah, kemudian kita ingat rumus-rumus dari atau konsep perbandingan trigonometri sin demi ya. Kita ulang lagi, sin demi, baru cos sami, kemudian tan desa ya. Sin demi, depan miring, berarti ini sisi depan dengan sisi miring ya. Kemudian cos sami, sisi samping bandingkan dengan sisi miring. Kemudian tan itu adalah desa, sisi depan dibanding dengan sisi samping. Nah, selanjutnya tinggal kita masukin saja ya nilai-nilainya. Nah, di sini sisi depan dibandingkan dengan sisi miring itu nilai sin alfa. Ya, depannya berapa? 4, per miringnya adalah 5. Jadi sin alfa nilainya adalah 4/5. Cos alfa nilainya adalah sampingnya berapa? Sampingnya 3 dan miringnya 5. Nah, jadi cos alfa adalah nilainya 3/5. Kemudian tan alfa nilainya tan depan samping ya, 4/3. Nah, inilah jawabannya perbandingan trigonometri dari segitiga siku-siku yang tertera di layar. Kita mencari perbandingan trigonometri dari sudut alfanya ya, sin alfa, cos alfa, dan tan alfanya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham. Selanjutnya Bapak berikan latihan, ada 4 soal di sini. Di pause saja supaya kalian bisa melihat soal-soalnya. Nah, di sini diketahuinya adalah sebagai sudut acuannya adalah theta ya, sudut theta. Nah, berarti kalian sesuaikan. Nah, ada 4 segitiga siku-siku. Nah, sudut acuannya sudut theta. Nah, carilah
perbandingan trigonometrinya, sin tetanya, cos tetanya, sama tan theta seperti contoh yang Bapak berikan tadi. Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa.